kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan di hidup kami, atas berkat dan kasih karunia-Mu, bahkan hidup kami Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang bercakap-cakap melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati kami para pendengar-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh hikmat, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Beri hamba hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Biarlah itu semuanya yang beroleh daripada-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu sampai kepadamu dan juga yang Tuhan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami pribadi, Lukas pribadi. Segala sesuatunya kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu, Engkau yang berkati dari awal hingga berakhirnya. Berkati kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terpuji, termuliakan nama-Mu ya Tuhan, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada kata pepatah membilang, tak kenal maka tak sayang, maka biar disayang maka kita harus kenal. Nah, perkenalkan, nama saya Lydia Novianti Harahap dengan NIM 202 0309. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen mahasiswi IAPN Tartung. Video kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Hermeneutika yang diampu oleh Ibu Cynthia Megalia Situbondo MTH. Nah, marilah kita bersama-sama mendengarkan khotbah kita pada hari ini dengan penuh hikmat dan juga selamat mendengarkan firman Tuhan kita pada saat ini. Nah, nats kita pada saat ini terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Tetaplah fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, biarlah firman Tuhan mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Saya menyapa dulu teman-teman saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar semuanya saudara-saudari yang terkasih? Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan. Senang rasanya saya bisa berkhotbah kepada saudara-saudari sekalian, dan biarlah kita bisa belajar dari firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Nah, oke, kembali kita ke nats khotbah kita pada saat ini yang terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dengan penuh hikmat, dan saya akan membacakannya dari sini, dan saudara-saudari sekalian boleh mengikutinya juga dari tempat masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Tema khotbah kita pada saat ini adalah jangan menghina Tuhan. Pada ayat ke-23 yang dikatakan pertama bahwa Elisa pergi dari sana menuju ke Betel, dari sana ke Betel. Nah, kata dari sana ini menerangkan bahwa berarti sebelumnya Elisa itu sedang mengunjungi suatu tempat. Kita bisa melihat ini dari perikop sebelum mengunjungi kota Yeriko. Lalu di kota Yeriko itu Elisa membawa berkat bagi mereka karena terjadi banyak keguguran bayi di Yeriko, sehingga Elisa datang untuk menyiapkan air di sana agar segala yang terjadi di kota Yeriko itu bisa diatasi. Gitu. Lalu kembali kita kepada nats kita. Ketika Elisa naik ke Betel, menuju Betel, ia didatangi oleh anak-anak dari kota Betel itu. Keluarlah anak-anak dari kota Betel itu, lalu dengan berkata mencemoohkan Elisa dengan mengatakan, naik
Dalam hal ini, kedatangan Elisa tidak mendapat sambutan yang penuh sukacita, tetapi justru mendapat ejekan dari orang-orang Betel pada saat itu, melalui anak-anak Betel yang datang pada saat itu menyambut kedatangan daripada Elisa. Anak-anak Betel memperlakukan seorang nabi Tuhan dengan tidak baik. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa kebotakan Nabi Elisa itu memang disengaja. Nabi Elisa sengaja memangkas rambut bagian atasnya atau semacam tonsura. Tonsura itu adalah suatu tindakan memotong atau mencukur dari semua atau bagian dari rambut di kepala, karena mendapat panggilan untuk mengabdi kepada Tuhan dan gereja. Jadi berkaitan dengan kebotakan dari Nabi Elisa itu merupakan suatu hal yang disengaja. Jadi berkaitan dengan kebotakan Nabi Elisa itu juga sebagai tanda kenabian daripada Elisa. Ada juga sudut pandang lain mengatakan bahwa dipahami botak merupakan kata penghinaan yang kejam bagi orang-orang Israel pada saat itu, karena kata botak berkaitan erat dengan kenajisan. Dan dalam ensiklopedia Alkitab masa kini dikatakan bahwa kepala botak tidak disukai oleh orang-orang di Israel karena botak berhubungan dengan penyakit kusta. Kita bisa melihatnya, membandingkannya dengan Imamat 13. Kenajisan bagi seorang Yahudi itu berarti tidak boleh melayani di tempat suci dan tidak boleh bersekutu dengan teman seagama. Itu najis. Kalau bagi orang Israel pada waktu itu najis dan sangat-sangat menjijikkan. Dan berarti orang anak-anak Betel yang menghina Elisa datang dengan mengatakan naiklah botak. Berarti dia menghina Elisa yang datang pada saat itu. Dia mencemooh Elisa pada saat itu karena itu botak pada saat itu. Kita lihat anak-anak Betel yang tidak sopan kepada Elisa, yang tidak seperti seseorang yang tidak punya didikan, yang mereka hanya melihat apa yang di depan mata mereka dan dia tidak menghargai yang namanya seorang nabi yang datang pada saat itu. Lalu, kenapa anak-anak Betel melakukan perbuatan seperti itu? Faktor apa yang menyebabkan anak-anak Betel melakukan hal itu? Bisa saja itu disebabkan oleh faktor lingkungan dan juga faktor keluarga mereka. Faktor lingkungan dan keluarga mereka. Karena seorang anak pasti akan meniru apa yang ada di depan matanya, bahkan apa yang menjadi teladan untuk dia meniru. Anak-anak itu gampang sekali untuk meniru. Dan perlu kita ingat bahwa kota Betel itu adalah kota yang tidak disukai oleh tradisi deuteromistis. Kota Betel itu adalah kota yang dijadikan tempat penyembahan berhala. Tempat penyembahan berhala. Dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33 diceritakan bahwa kota Betel itu di kota Betel itu Yerobeam itu memulai ibadah baru dengan membuat patung lumpuh sehingga banyak orang berdosa karena berpaling dari Allah Israel, sebab mereka menyembah patung lumpuh itu. Nah, dapat dikatakan bahwa orang-orang Betel pada saat itu adalah tidak menghormati Allah Israel. Orang-orang Betel itu mendapat pengajaran yang salah karena menyimpang daripada Allah. Jadi pantas saja anak-anak Betel bersikap seperti itu. Karena apa? Lingkungan mereka tidak mendukung mereka untuk berbuat baik. Lingkungan mereka tidak mendukung mereka untuk menjadi anak-anak yang memang Tuhan kehendaki. Anak-anak yang mereka, ternyata orang-orang yang berada di lingkungan Betel itu, bahkan orang-orang yang orang tuanya tentu pasti juga melakukan penyembahan berhala. Orang tuanya itu lari daripada jalan Tuhan. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Lingkungan di kota Betel itu tidak mendukung mereka, dan juga otomatis kedua mungkin saja orang-orangnya juga, orang tuanya saja juga pasti menyembah berhala. Dan itu mereka menyembah berhala berarti anak-anak itu
daripada orang tua mereka. Bahkan teman-teman mereka juga mereka meniru dan mereka menjadi seseorang yang menyembah berhala dan berpaling dari jalan Tuhan. Mereka itu tidak lagi takut. Mereka mencemooh Elisa pada saat itu yang seorang nabi Tuhan. Karena kita tahu bahwa seorang nabi Tuhan itu adalah wakil Allah, wakil Tuhan untuk melakukan suatu hal di bumi, begitu. Wakil Tuhan. Bahkan dia akan menerima panggilan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tugaskan bagi dia. Mereka tidak lagi takut akan Tuhan, bahkan cenderung berani melawan dan mengabaikan Tuhan pada saat itu. Itu orang-orang Betel pada saat itu. Nah, jadi dari sini pantaskah seorang nabi diejek botak oleh anak-anak tersebut? Tidak pantas. Sikap dan tingkah laku tidak sopan terhadap nabi Tuhan. Hal ini bisa terjadi karena pengajaran yang mereka terima. Nah, itulah pengajaran yang mereka terima itu dari lingkungan mereka yang tidak mendukung mereka dan juga lingkungan keluarga mereka yang tidak mendukung mereka. Sebab dikatakan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ketika waktu Musa itu dididik dengan penuh hikmat, maka ia bisa berkuasa atas perkataan dan juga perbuatannya. Musa mendapat didikan baik dan didikan yang baik sehingga ia pun melakukan perbuatan yang baik. Ia bisa menguasai tingkah lakunya, bisa menguasai apa kata-kata yang keluar dari mulutnya. Berbeda dengan anak-anak di Betel, ya, karena memang lingkungan mereka pada saat itu tidak mendukung mereka. Bahkan didikan, mungkin saja orang tuanya juga menyembah berhala, jadi sehingga faktor keluarga pun juga membuat anak-anak di situ pada waktu itu juga bisa berbuat seperti itu. Mereka mencemooh orang-orang yang datang pada saat itu. Walaupun sebenarnya Elisa datang ke sana berkunjung, tidak membuat kerusuhan. Dia ingin melakukan suatu pekerjaan dan menunjukkan sesuatu hal, tetapi anak-anak tersebut malah mencemooh dia. Saya ambil dari pengalaman pribadi saya. Nah, kalau kami itu di rumah, terbiasa itu orang tua kami itu selalu mengingatkan kami kalau ada tamu yang datang, itu, baik itu keluarga ataupun orang lain, kami itu selalu disuruh oleh orang tua kami untuk melayani tamu kami, menyuruh kami dapat menyambut tamu kami dengan baik, begitu, dengan baik. Nah, bukannya malah mengusir mereka atau melakukan yang tidak baik. Nah, jadi seperti misalnya, kalau misalnya keluarga kami datang itu yang sekali setahun berkunjung, yang sudah lama berkunjung, mereka dari daerah yang jauh, maka kami selalu menyalam. Lalu setelah itu nanti kami akan menyajikan makanan atau minuman yang dapat kami berikan. Lalu ketika itu kami disuruh juga untuk duduk bersama, berbincang bersama, untuk menghargai tamu kami yang datang itu. Sama halnya dengan tetangga atau orang-orang yang dekat dengan kami, begitu juga kami juga akan disuruh oleh orang tua kami itu untuk menyuruh mereka masuk ke rumah untuk menyambut mereka dengan baik. Kami tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, karena memang orang tua kami itu mengingatkan bahwa kalau orang datang itu dihargai, orang datang itu disambut dengan baik, begitu. Nah, kami akan kalau kami mensuguhkan juga, menyajikan juga apa yang bisa kami berikan, kasihkan kayak gitu. Nah, lalu suatu kali kalau memang misalnya kami tidak bisa gabung bersama dengan keluarga di situ, bergabung dengan para tamu kami itu kan, kalau kami di kamar juga, kami itu selalu dibilang jaga sikap agar menghargai tamu yang datang itu dan tidak berkata yang tidak baik. Lalu pada suatu ketika pernah kami itu orang tua kami kedatangan tamu, tetapi saya dan kakak saya itu tidak tahu kalau sebenarnya itu ada kedatangan tamu, begitu.
Nah, jadi kami di kamar, kami sedang menonton video begitu kan, dan kami tertawa, terbahak-bahak, kami sampai keras suaranya karena kalau kita kumpul sama saudara-saudari kan kadang kelewatan batas nih. Jadi karena kelewatan batas itu kan, nah dia kan nggak tahu ada datang tamu begitu ya kan. Nah tiba-tiba gara-gara itu rupanya datang orang tua langsung masuk ke dalam kamar dengan wajah yang kesal. Kalian. Terus kenapa makan? Terus orang tua tuh bilang nggak tahu kalian ada tamu datang. Terus dia nggak tahu makanya. Jaga sikap kalian. Ada orang datang. Jangan ribut. Terus kami kecilin phone kami, dan karena orang tua kami sudah mengingatkan kami untuk menjaga sikap kami untuk tidak tertawa terlalu keras pada saat itu. Nah, lalu pada saat itu kami mengira bahwa kenapa mama ini selalu marah-marah begitu pada kami, kenapa orang tua kami selalu mengingatkan kami untuk bersikap baik kepada orang lain begitu, menghargai orang lain. Nah, dari hal-hal kecil beginilah yang memberi dampak bagi kami, seperti menghargai dan menghormati orang lain itu. Kalau kita tahu bahwa orang lain tentu kita harus bertutur kata dengan baik. Jadi efek dan dampak dari kami diingatkan oleh orang tua kami dari hal-hal kecil seperti itu membawa dampak bagi kami itu keluar. Ketika kami keluar, kami berada di lingkungan yang memang kami harusnya beradaptasi. Jadi kami itu melakukan hal itu juga, kami menghargai orang lain, kami bisa bertutur kata sama orang lain itu dengan hati-hati dan juga sopan. Nah, jadi pengajaran baik ataupun buruk yang dilakukan seorang anak itu bisa juga disebabkan oleh lingkungan dan lingkungan sekitar dan juga lingkungan keluarga. Nah, yang paling utama itu adalah keluarga. Keluarga itu menjadi fondasi awal, fondasi dasar bagi sang anak untuk mendapat teladan dalam mengamalkan sikap dan tingkah lakunya. Nah, jika orang tua yang hidupnya dekat dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, pasti akan memberikan pengajaran yang baik. Lingkungan keluarga yang mendukungnya dalam hal-hal yang baik pasti akan membawa seorang anak itu ke dalam perbuatan, sikap, dan juga pikiran yang baik. Jika orang tua saja tidak berhikmat, bagaimana seorang anak bisa berhikmat? Dan juga orang tua yang rajin ke gereja, terus mengamalkan firman-firman Tuhan, terus mereka juga bisa juga menghargai orang lain, maka hal-hal yang didapat orang tua, pengajaran yang didapat orang tua pasti akan disalurkannya juga kepada anaknya. Berbeda hal dengan orang tua yang memang dia tidak dekat dengan Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan segala hal di luar daripada Tuhan. Bahkan dia jarang beribadah karena dia mungkin tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Jadi sehingga mereka apa yang mau diajarkan kepada anaknya sementara mereka tidak percaya dengan Tuhan? Apa yang mau diajarkan? Tentu sulit bagi seorang tua yang bisa mengajarkan hal baik kepada anaknya. Dia saja tidak percaya dengan Tuhan. Nah, begitu juga seorang anak tidak mendapat pengajaran yang baik dari orang tuanya karena orang tuanya saja tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana seorang anak bisa percaya juga kepada Tuhan? Jadi itulah makanya anak-anak Betel pada waktu itu mencemooh Elisa yang datang pada saat itu sebagai seorang nabi. Karena kenapa? Faktor lingkungan dan faktor keluarganya mungkin saja tidak mendukung mereka pada saat itu. Karena mereka orang-orang yang menyembah berhala. Sebab dan pengajaran yang diberikan oleh orang tua itu merupakan kewajiban bagi orang tua untuk memberi pengajaran dan teladan yang baik. Kita bisa baca dalam Efesus 6 ayat 4. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan kamu bapak-bapak,
janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan menyuruh seorang bapa untuk mengajari anaknya di dalam Tuhan dengan ajaran dan nasihat Tuhan, mendidik seorang anak. Lalu kita bisa lihat juga di dalam Amsal 22 ayat 6, saya akan membacanya juga. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Berarti seorang orang tua disuruh mendidik seorang anaknya dari dini, dari kecil, dari hal-hal yang memang menurut Tuhan itu, yang sesuai kehendak Tuhan itu. Nah, sehingga ketika dia dididik oleh orang tua yang memang mendidiknya dengan baik, maka dia tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Seorang anak yang diajar dan dididik di jalan Tuhan, maka hidupnya tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Hidupnya akan berjalan dalam kebenaran. Jadi, seorang anak yang memiliki karakter dan sikap yang menyimpang dari jalan Tuhan, itu berarti salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya didikan dari orang tua. Lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan dan tidak mendorong perkembangan anak menuju kepada kebaikan, terlebih hidupnya di jalan Tuhan, tidak membawa mereka ke dalam jalan kebenaran, karena lingkungan sekitar dan juga keluarganya yang tidak mendukung pertumbuhan anak itu menuju kepada Tuhan. Yesus, kita kembali kepada pribadi Yesus. Yesus dia lahir dari dari perut Maria dan juga dari ayahnya itu Yusuf. Kita tahu bahwa Maria adalah orang yang baik, murah hati, rendah hati, dan Yusuf juga orang yang baik, rendah hati, dan hidupnya penuh hikmat juga, sama seperti Maria. Maria itu adalah orang dia bisa menjaga kesucian dirinya, bahkan sampai dia dikaruniakan oleh Roh Kudus anak, dia tetap menjaga keperawanannya sebelum dia menikah kepada Yusuf. Mereka adalah orang yang berhikmat juga. Maria dan Yusuf adalah orang yang berhikmat, sehingga Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Maria mengandung anak daripada Roh Kudus, yaitu Yesus. Nah, Yesus lahir di keluarga Maria dan Yusuf. Jadi ketika Yesus besar, dari kecil dia dirawat oleh Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf memberi pengajaran yang baik. Bahkan mereka membawa Yesus kepada bait Allah, membawa dia pergi untuk beribadah, dan keseharian juga Yusuf dan Maria menasihati Yesus dengan baik, sehingga Yesus bertumbuh menjadi anak yang memang bertumbuh di dalam kebenaran jalan Tuhan. Terlepas daripada dia itu berasal daripada Allah, tetapi Yesus diasuh dan dirawat dan diberi didikan oleh orang tua yang memang benar-benar hidup di jalan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga Yesus bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang berjalan dalam kebenaran jalan Tuhan. Kita lihat itu pribadi Yesus begitu. Lalu di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dalam ayat 24 ini pasti akan menimbulkan suatu pro dan kontra kepada orang yang tidak terlalu memahami ayat ini. Kalau kita saudara-saudara guys pasti bertanya-tanya kan, kenapa Elisa mengutuk anak-anak yang di Betel itu? Kejam. Kalau kita bilang kejam sekali Elisa mengutuk anak-anak yang di Betel tersebut, dan bahkan tega. Padahal dia adalah seorang nabi.
Maka dari itu, kita pahami dulu bahwa Elisa itu merupakan seorang nabi yang menggantikan Elia setelah terangkat ke surga. Elisa datang ke Betel pasti dan tentu karena ada tugas daripada Tuhan yang memberikan kepada Elisa, dan ada suatu hal yang ingin diperlihatkan Elisa di Betel tersebut. Dan seorang nabi yang berkunjung ke suatu tempat itu pasti akan meninggalkan suatu kesan di tempat tersebut. Seperti di perikop sebelumnya bahwa Elisa datang ke Yeriko lalu dia meninggalkan kesan, yaitu di mana Elisa sanggup menyihatkan air di sana, dan itu suatu kuasa yang begitu luar biasa. Dan Elisa sanggup membuat itu karena Tuhan mengurapi Elisa. Tuhan mengurapi dan memberi kuasa kepada Elisa. Nah, jadi sebenarnya apa yang ingin Tuhan tunjukkan melalui pribadi Elisa dengan memberi kutuk kepada anak-anak Betel? Apa sebenarnya? Di ayat yang ke-24 dikatakan Elisa berpaling ke belakang. Nah, mungkin saja Elisa itu sempat melewati anak-anak yang mencemooh dia, lalu dia berbalik ke belakang lagi. Karena mungkin saja anak-anak Betel itu sudah kelewatan mencemooh, menghina, mencelah, dan mengejek Elisa pada waktu itu. Nah, kata-kata botak yang bisa berarti amat kejam karena berkaitan dengan kenajisan adalah sesuatu yang dianggap tidak mempercayai dan tidak memperlakukan Nabi Elisa sebagai seorang nabi. Seorang nabi tentu saja adalah seorang yang suci dan terlepas dengan sesuatu yang disebut kenajisan. Tetapi anak-anak Betel itu mencemooh Elisa dengan mengatakan dia botak. Padahal yang kita ketahui bahwa seorang nabi itu adalah yang suci dan terlepas dari kenajisan. Lalu melalui pribadi, maka seruan botak ini adalah seruan yang menandakan bahwa ketidakpercayaan anak-anak orang-orang Betel melalui anak-anak Betel yang mencemooh itu, melalui pribadi Elisa yang datang pada waktu itu ke Betel. Nah, ketidakpercayaan itu akhirnya menimbulkan kemarahan bagi Nabi Elisa. Nabi Elisa marah karena anak-anak Betel itu tidak percaya akan seorang nabi. Berarti mereka tidak percaya juga kepada Allah yang telah memilih Elisa menjadi seorang nabi. Ketidakpercayaan orang kepada Allah pada zaman itu merupakan suatu dosa karena mereka berpaling daripada Allah. Ketidakpercayaan anak-anak Betel pada waktu itu kepada Elisa diwakili dengan ketidakpercayaan terhadap Nabi Elisa. Ketika mereka tidak percaya dengan Nabi Elisa yang datang di kota Betel pada waktu itu, berarti mereka tidak percaya bahwa kedatangan Allah itu. Nah, sehingga mereka mencemooh Elisa, berarti mereka juga mencemooh Allah. Sehingga Elisa mengutuk mereka demi nama Tuhan. Sehingga 42 orang anak di kota Betel itu dicabik-cabik oleh 2 ekor beruang yang datang dari hutan. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 24 itu. Nah, lalu kita berpikir, kenapa hal ini berbanding terbalik dengan Yesus yang pribadinya memang menyukai anak-anak. Elisa justru mengutuk anak-anak di Betel. Nah, dalam bahasa Ibrani di sini, dalam bahasa Ibrani anak-anak pada ayat ini itu adalah na'arim tali, yang artinya adalah lelaki muda atau pria muda. Jadi lelaki muda atau pria muda. Jadi anak-anak di sini tidak anak-anak yang baru tumbuh seperti anak-anak balita begitu, atau anak-anak umur 3, 4, 5 tahun begitu tidak. Ini sudah pemuda-pemuda yang memang sudah mampu berpikir. Kalau pemuda-pemuda
sudah mampu berpikir, sudah memiliki rasa tanggung jawab, dan bahkan sudah berpikir mana baik dan buruk yang bisa ia lakukan pada saat itu. Sudah berpikiran yang luas, sehingga Elisa bukan mengutuk anak-anak yang masih sangat-sangat kecil begitu. Dia memberikan kepada anak-anak yang memang pemuda-pemuda yang sudah mampu berpikir baik dan buruk. Nah, Elisa mengutuk anak-anak di situ, berseru kepada Tuhan, mengutuk mereka demi nama Tuhan. Berarti Elisa juga berserah kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kenapa? Memang dia ingin menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu hadir pada saat itu. Dia ingin menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu ada pada saat itu. Jadi bukan karena kekuatan Elisa, bukan hanya karena Elisa seorang nabi sehingga dia mampu mengutuk anak-anak itu, tapi dia mengatakan demi nama Tuhan. Berarti dia mengikut sertakan Tuhan untuk menghukum anak-anak Betel yang menghina Tuhan, bahkan melalui pribadi Elisa. Hal ini merupakan hukuman bagi anak-anak yang mencemooh Tuhan melalui pribadi Elisa. Nah, Tuhan akan marah. Anak-anak ini kita balikkan ke diri kita juga. Ini menunjukkan bahwa kita juga tidak boleh menghina Tuhan, bahkan mencemooh Tuhan. Menghina Tuhan, menghina seorang nabi sama dengan menghina Tuhan. Sama halnya ketika kita menghina seorang pendeta, hamba-hamba Tuhan, itu sama saja kita menghina Tuhan. Karena kenapa? Seorang pendeta yang berkhotbah di depan itu bukan dirinya lagi, tetapi Tuhan yang sedang bercakap-cakap dalam firman itu. Dia hanya perantara untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Dan kita sering sekali kalau misalnya kita tidak suka dengan khotbah pendeta itu, pasti kita akan menghina pendeta tersebut, bahkan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Karena menurut kita apa yang disampaikan dengan kebenaran firman Tuhan itu tidak masuk akal bagi kita. Memang setiap pendeta metodik dalam berkhotbahnya berbeda-beda, tetapi bukan hanya hal itu yang kita lihat. Kita juga harus melihat apa yang disampaikannya, firman Tuhan yang disampaikannya. Jangan kita melihat hanya dari gestur, hanya dari cara dia menyampaikan saja, tetapi mari lihat nats yang dia sampaikan, inti yang hamba-hamba Tuhan sampaikan. Itu harus sampai kepada kita kalau kita juga mendengarkannya dengan baik dan berhikmat. Karena kenapa? Tuhan yang sedang bekerja pada waktu itu, kuasa Tuhan sedang bekerja. Kita juga tidak bisa. Nah, kalau kita menghina hamba-hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan, karena misalnya mukanya kurang baik, atau misalnya pendeta ini jelek atau apa gitu, itu jangan mandang seseorang yang memang seorang hamba Tuhan itu dari fisiknya. Jangan hina seorang hamba Tuhan bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun fisiknya, dia tetaplah wakil Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sebagai para pendengar firman Tuhan, jangan sekali-sekali kita menghujat seorang hamba Tuhan. Karena kenapa? Tuhan tahu orang-orang yang menghina seorang hamba Tuhan, bahkan seorang seperti yang anak-anak Betel yang lakukan kepada para nabi, Tuhan tahu. Sehingga
ada ganjaran dan sanksi yang akan kita terima dari perbuatan kita itu. Lalu untuk membalas penghinaan terhadap kehormatan Tuhan, Elisa menjatuhkan hukuman ilahi atas mereka sebagaimana terungkap dalam hukum berkat dan kutuk dalam perjanjian, yaitu bisa kita lihat dalam Imamat 26 ayat 21 sampai 22. Dikatakan begini, saya bacakan untuk kita semua. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Nah, ini berkaitan dengan tadi Elisa yang mengutuk anak-anak itu demi nama Tuhan. Jadi ketika kita bertentangan dari jalan Tuhan, kita tidak menghargai kehadiran Tuhan, Tuhan akan menambahkan kepada kita hukuman 7 kali lipat dari dosa kita. Nah, jadi dari ayat ini berarti benar-benar luar biasa. Kalau kita menghina Tuhan, bahkan kita bertentangan daripada dengan Tuhan, kita akan ditambahkan 7 kali lipat dosanya. Gitu. Apakah kita mau menambah dosa kita 7 kali lipat? Ya, makanya jangan bertentangan daripada jalan Tuhan. Bahkan menghina Tuhan pun saja tidak boleh. Gitu. Nah, karena kenapa? Aku akan melepaskan binatang. Berarti yang dilakukan Elisa itu bukan karena kebenciannya, bukan karena kemarahannya saja, tetapi Tuhan yang marah kepada anak-anak di Betel tersebut karena telah menghina Tuhan, sehingga ia mendatangkan 2 ekor beruang dari hutan untuk mencabik-cabik anak-anak tersebut. Lalu bisa kita lihat dalam Ulangan 30 ayat 19. Saya akan membacanya juga kepada kita semua. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan kasih pilihan bagi kita. Kalau misalnya kamu mau hidup bersama dengan Tuhan, maka berkat Tuhan akan bersama dengan kita. Tapi jika engkau ingin hidup bertentangan dengan Tuhan, lari daripada jalan Tuhan, maka hukuman daripada Tuhan akan ada padamu. Maka engkau akan mendapat hukuman dan sanksi. Pilihan. Kita diperhadapkan dalam kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi itu adalah pilihan bagi kita, apa yang ingin kita ambil. Kalau kita mau kehidupan yang kekal, hiduplah berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, percaya akan kuasa-Nya. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti hidupnya akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi hukum di Betel itu merupakan peringatan kepada Israel bahwa kutuk dalam perjanjian Allah menanti mereka jikalau mereka terus memberontak kepada Allah. Bisa dibandingkan dengan Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Saya akan membaca kepada kita semua. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Di ayat yang ke-15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya.
Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Dikatakan intinya adalah di ayat yang ke-7 sampai 18. Berarti jika hati kita berpaling dan tidak mau mendengarkan Tuhan, bahkan kita mau disesatkan oleh sujud dengan menyembah Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Berarti kita akan binasa jika kita berpaling daripada jalan Tuhan. Anak-anak Betel yang mencemooh Elisa, itu sama saja dia mencemooh Allah kan. Jadi berarti mereka tidak menerima Tuhan dan mereka tidak percaya dengan Tuhan. Mereka justru mengejek dan menghina Tuhan pada saat itu. Mereka tidak percaya akan Tuhan. Lalu kita perhatikan juga bahwa beruang itu mencederai anak-anak itu, tetapi tidak ada dikatakan bahwa beruang itu membunuh mereka. Beruang itu tidak didatangkan oleh Elisa sendiri, melainkan ada kuasa Tuhan yang bekerja pada waktu itu. Nah, kita harus percaya bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Allah bagikan hembusan angin yang tidak terlihat namun dapat kita rasakan. Saya ambil suatu contoh ketika kita boleh mencobanya, yaitu dengan kita angkat tangan kita masing-masing. Nah, kita angkat tangan kita, lalu kita coba hembuskan dari mulut kita. Kita hembuskan dari mulut kita ini angin itu. Apa yang terlihat dari hembusan yang saya lakukan kepada tangan saya ini? Tidak ada. Tidak ada terlihat. Tetapi ketika kita menghembuskan kepada tangan kita ini, kita bisa merasakan angin itu. Kita merasakan angin itu, tetapi tidak terlihat. Nah, itulah pribadi Tuhan. Tuhan itu tidak terlihat, tetapi dapat kita rasakan. Lalu hembusan yang kita keluarkan dari mulut kita dan oksigen yang kita hirup lalu kita keluarkan, itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kehidupan dan nafas kehidupan. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, bahkan Dia memberi kita nafas kehidupan berupa angin yang kita hembuskan. Namun kenapa kita masih saja tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, selalu ada di mana dan kemana kita pergi, Tuhan itu selalu ada. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Lalu terakhir di ayat yang ke-25, Elisa pergi ke Gunung Karmel. Tempat mengingatkan, yaitu tempat itu waktu itu Karmel itu adalah tempat yang mengisahkan Elia yang sebelumnya melawan 450 nabi-nabi palsu. Nah, itu termasuk, itu adalah merupakan tempat bersejarah bagi Elisa karena yang Elia pada waktu itu kan melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa, di mana dia melawan 450 nabi-nabi palsu. Jadi itu juga sebenarnya berkaitan dengan orang-orang di Betel. Orang-orang di Betel itu kan penyembah berhala. Nabi-nabi palsu itu sama dengan orang-orang yang penyembah berhala, Allah yang mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan.
Dia pergi ke Gunung Karmel, setelah itu dia pergi kembali ke Samaria yang merupakan tempat bangsa Israel Utara yang menyembah berhala juga dan berpaling daripada jalan Tuhan. Nah, Elisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan dan menolong umat Allah yang melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi perjalanan Elisa juga dari menuju ke Gunung Karmel dan Samaria itu, dia juga mau melakukan sesuatu kepada orang yang ada di tempat tersebut. Dia mau semuanya menghormati Tuhan, semuanya jadi percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan yang menuntun Elisa pada waktu itu, sehingga Tuhan memberi tugas kepada dia untuk melakukan pekerjaan mulia, pekerjaan yang sangat-sangat Tuhan bebankan kepada Elisa. Jadi, melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan saat ini, menekankan kita bahwa yang pertama, hiduplah dalam lingkungan yang bisa memberi dampak positif bagi kita. Maksudnya adalah kita cari lingkungan yang memang kita itu mendukung kita untuk maju dalam hal apapun yang positif. Jika kita sedang berada di lingkungan yang salah, maka jauhilah. Selagi kita bisa menjauhi, maka jauhilah lingkungan itu, agar kita tidak hancur, tidak terhanyut dalam lingkungan yang salah. Lalu, namun jika kita sudah terjun dan masuk ke dalam lingkungan yang salah itu, kita harus memegang fondasi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus bisa menguatkan iman kita. Jangan sampai kita terhanyut oleh godaan-godaan yang datang dari lingkungan kita yang tidak baik itu. Kita harus berani katakan tidak pada yang salah dan berani katakan yes pada yang benar. Jadi cobaan-cobaan yang datang dari segala lingkungan itu bisa menjadi faktor bagi kita untuk kemajuan kita ke depannya. Jadi oleh karena itu, hiduplah dalam lingkungan yang bisa memberi dampak positif bagi kita. Lalu yang kedua, apa yang ingin diingatkan pada kita pada saat ini melalui nats khotbah kita pada saat ini adalah berhati-hatilah dalam bertutur kata. Berhati-hatilah dalam bertutur kata. Maksudnya kita itu harus bisa mengekang lidah kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Apa yang keluar dari mulut kita itu, kalau dikatakan orang zaman sekarang, apa yang keluar dari mulut itu adalah doa. Maka katakanlah hal-hal baik, biar itu juga balik ke dirimu. Hal-hal baik itu balik ke dirimu. Nah, jadi kalau kita mengatakan yang salah, maka yang salah juga datang, yang buruk juga yang datang kepada kita. Nah, ketika kita salah berucap, kita merendahkan atau melecehkan seseorang, bisa buruk imannya. Karena kenapa? Tak seorang pun yang menghendaki dirinya untuk dihina, dijelekkan, dicaci. Ya. Jadi berhati-hatilah dalam bertutur kata. Lalu yang ketiga itu adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita tidak menghina Tuhan. Sesuai dengan tema khotbah kita pada saat ini, jangan menghina Tuhan. Nah, kita dituntut di sini, kita harus percaya kepada Tuhan. Yaitu kita jangan menyembah Allah lain selain Tuhan. Bahkan hukum Taurat juga mengatakan, tidak boleh ada Allah lain di antara kamu kecuali Aku. Allah adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Jadi jangan kita bangkitkan amarah Tuhan. Tuhan tidak suka diduakan. Sehingga kita harus percaya hanya kepada Tuhan. Karena siapa yang melanggar, maka Tuhan akan memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuat kepada orang yang melanggarnya. Nah, sesuai dengan untuk menutupnya dengan kita baca dari Yohanes 3 ayat 18, bahwa dikatakan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum. Jika kita tidak ingin Tuhan marah dan menghukum kita, maka percayalah kepada Tuhan.
amin buat kebenaran firman Tuhan. Semoga kita terberkati melalui nats kita pada saat ini yang kita baca, kita dengar, dan kita pahami. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan di hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Engkau beri kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian kebenaran daripada firman Tuhan pada saat ini. Apa yang menjadi kerinduan kami, Engkau yang tahu itu. Dan juga Tuhan, melalui firman ini kami diajarkan untuk hidup dalam lingkungan yang positif agar hidup kami penuh kekudusan. Lalu kami diajarkan untuk berhati-hati dalam bertutur kata. Lalu kami diajarkan untuk percaya kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi inti dari nats khotbah kami pada saat ini, itu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, marilah Engkau berkati kami dengan keterbatasan diri kami yang tidak mampu berjalan sendiri tanpa ada kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan sampai Engkau meninggalkan kami hanya karena dosa yang telah kami perbuat itu. Tapi marilah berkati kami ya Tuhan agar kami selalu berjalan bersama Engkau. Biarlah kami tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tidak melirik ke kiri dan ke kanan, bahkan kami menyembah Allah-Allah lain. Biarlah kami fokus untuk hidup kami dibenahi oleh Tuhan. Biarlah segala proses kehidupan kami, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, apapun yang menjadi kerinduan aktivitas kami pada saat ini, Engkau yang memberkati. Tuhan Yesus, baik kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini, Engkau beri kami kesehatan, berkati tenaga medis yang menangani kami, berkati obat yang kami makan, biarlah itu menjadi kesembuhan bagi kami, dan juga kami dapat melakukan aktivitas kami kembali dengan baik. Siapapun dan dimanapun kami berada, Engkau yang selalu melimpahkan berkat yang daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan buat segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan kami beroleh berkat yang daripada Tuhan. Terpuji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan, saat ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan khotbah kita pada saat ini. Semoga kita dilimpahi berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Salam sehat semuanya.